Komisi 10 merupakan alat kelengkapan Dewan di DPR RI yang mengawasi dan membuat aturan seputar pendidikan, olahraga, sejarah, dan kebudayaan. Dalam rangka menjaga dan mengawasi kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata di Papua Barat, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja pada Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Reni Marlinawati. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan pendidikan dan pariwisata di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikan dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara, terutama di Indonesia bagian timur yang masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses sekolah yang baik. Komisi 10 DPR RI menyoroti kualitas guru dan fokus mengawal mutu didik guru. Hal ini dikarenakan indeks pendidikan relatif datar dan cenderung menurun. Reni menambahkan peninjauan sekolah ini juga melihat sarana-prasarana proses belajar mengajar apakah sudah mencapai standar pelayanan minimum seperti perbandingan jumlah guru dan murid yang sesuai. Iya, menjadi bagian salah satu fungsi pengawasan kami yaitu kami meninjau beberapa sekolah untuk melihat yang pertama bagaimana sarana-prasarana satuan pendidikan yang ada di Papua Barat. Yang kedua, kita ingin melihat langsung prosesi pembelajaran di kelas. Apakah sekolah tersebut mencapai standar pelayanan minimum? Misalkan jumlah guru, kemudian apakah di sini kapasitas muridnya jauh lebih banyak daripada jumlah ruang belajar. Kemudian yang ketiga perlengkapan laboratorium gitu ya. Kemudian yang keempat kualitas guru itu sendiri, karena kita hari ini kan sedang sangat concern mengawal mutu pendidik dalam hal ini guru maksud saya. Kenapa demikian? Yang pertama kita tahu bahwa guru ini menjadi salah satu hal yang serius yang sedang disoroti. Karena apa? Indeks pendidikan hari ini di Indonesia relatifly kalau tidak dikatakan menurun ya flat gitu ya. Sementara negara-negara tetangga yang dulu sekolah ke kita hari ini mereka sudah jauh lebih terdepan. Senada dengan Reni, anggota Komisi 10 DPR RI Salomo Parlindungan Huta Barat mengatakan, Komisi 10 fokus untuk melengkapi fasilitas sekolah seperti laboratorium dan komputer. Hal ini berguna untuk generasi yang akan menghadapi era milenial dan industri 4.0. Terkait dengan sarana-prasarana di Sekolah Agustinus, masih ada yang perlu dilengkapin, juga sarana-sarana laboratorium dan yang lainnya, juga kemudian sarana komputer untuk menghadapi era milenial 4.0 yang akan dihadapi oleh generasi-generasi muda yang akan datang. Oleh karena itu kita harapkan ya mungkin dari Komisi 10 bisa mendorong melengkapi fasilitas yang akan dibutuhkan di Sekolah Agustinus. Selain itu, Komisi 10 DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan vokasi yang bersifat ilmu terapan, khususnya wilayah Papua Barat dengan pendidikan vokasi pariwisata. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan pendidikan vokasi yang bersifat ilmu terapan untuk menunjang pembangunan di masa depan, terkhusus dengan Papua Barat yang harus diperbanyak pendidikan vokasi pariwisata. Reni menambahkan saat ini pembangunan universitas sedang dalam moratorium. Pemerintah ingin menyiapkan program studi yang berbasis ilmu terapan seperti SMK dan Politeknik. Saya sampaikan tadi bahwa prioritas pemerintah pusat hari ini kepada pembangunan pendidikan tinggi yang pertama sedang fokus kepada pembangunan politeknik. Yang kedua, moratorium terhadap universitas juga dilakukan. Yang ketiga juga prioritas kepada pembatasan program studi kecuali kepada program studi yang berbasis ilmu-ilmu terapan. Kenapa demikian?
hari ini kita sudah overload universitas dan hari ini kita sudah mohon maaf sudah agak salah arah kita. Karena apa? Indonesia merupakan negara berkembang, di mana negara berkembang itu basis pendidikannya harus berbasis vokasi, di mana vokasi ini menyiapkan setiap lulusan untuk langsung bekerja. Sementara universitas menyiapkan lulusannya untuk menjadi peneliti, karena ini akademik begitu ya. Nah ini yang kemudian keliru. Sementara faktanya di Indonesia hari ini dari 4.500-an perguruan tinggi, politekniknya tidak sampai 15%. Sementara itu pun mayoritas negeri, sementara swasta relatif mereka enggan membentuk politeknik karena tentu biayanya besar, apalagi di daerah-daerah relatif politeknik itu dianggap second level gitu ya. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia mengatakan, Kota Sorong sebagai tempat transit untuk Raja Ampat harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pariwisata. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan SMK dan Politeknik yang berbasis pariwisata di Papua Barat. Karena Sorong akan jadi tempat transit untuk ke Raja Ampat, maka tentu harus siap juga SDM pariwisatanya. Karenanya memang sebaiknya ada SMK yang khusus jurusannya pariwisata. Kalau jurusannya pariwisata, mereka sudah mulai terbiasa bagaimana menghandle tamu, bagaimana memanagenya, bagaimana mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan tamu, kemudian juga pendampingan. Nah dari situ nanti semestinya sih Papua Barat punya satu politeknik pariwisata. Komisi 10 DPR juga mendesak pemerintah untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang ada di Papua Barat, terutama fasilitas laboratorium yang belum pernah ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Marlinda Irawanti mengatakan, pemerintah harus memenuhi fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang ada di Papua Barat. Marlinda menambahkan, untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana, pemerintah setempat harus mengoptimalkan dana otonomi khusus Papua untuk pendidikan. Di sini juga kita mengharapkan Papua Barat sebenarnya dana pendidikan itu bisa sumber dananya dari yang pertama APBN. Kalau APBN kan sangat terbatas, jadi dana yang ada di Kemendiknas itu hasil sisa dari dana yang sudah ditransfer ke daerah. Jadi 20% dana pendidikan yang 400 lebih triliun itu sebenarnya 60%-nya sudah ditransfer ke daerah. Dan 40% itu dibagi 3 kementerian, Kemendikbud, kemudian Kemenristekdikti dan Kemenak. Tentu saja dananya terbatas kalau semua minta sarana dan prasarana di pusat. Cara lain adalah dengan meminta dana transfer ke daerah. Ketiga adalah dana otsus. Karena Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otsus. Dan Papua Barat sendiri tahun ini ada kurang lebih 3-4 triliun. Nah, sarana dan prasarana juga menjadi kekuatan. Anggota Komisi 10 DPR RI Jimmy Demianus Iji mengatakan, akan memperjuangkan dukungan anggaran untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah di Papua Barat, terutama laboratorium dan sarana komputer, sehingga nantinya ujian nasional berbasis komputer harus dilakukan di sekolah masing-masing. Ketua rombongan dan anggota melihat sendiri bagaimana kondisi ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan ruang-ruang lain yang menunjang untuk proses belajar mengajar itu berlangsung. Gitu. Karena ini sekolah sudah 40 tahun sekarang umurnya. Nanti Agustus tahun ini 40 tahun usianya. Saya pikir mungkin saya akan memperjuangkan agar ada dukungan anggaran untuk rehabilitasi tadi seperti aula mereka, karena di situ banyak aktivitas ekstrakurikuler dilakukan di situ, dan juga untuk ruang pertemuan dan sebagainya. Tambahan ruang belajar itu juga perlu, terutama juga untuk dukungan sekolah ini agar juga melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ya, kita harus perbaiki laboratorium komputer mereka dan anak-anak bantuan juga untuk sarana komputer untuk mereka. Selain sektor pendidikan,
Komisi 10 DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap sektor pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat. Beberapa permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi terkait, yakni masalah keamanan dan kendala telekomunikasi. Kemudian masalah sampah juga terus menjadi permasalahan. Dinas setempat sudah melakukan koordinasi untuk menindak para pelaku pembuang sampah sembarangan. Selain itu, masalah akses menuju lokasi juga masih sering dikeluhkan oleh para wisatawan. Komisi 10 DPR RI mendorong Raja Ampat untuk menjadi destinasi utama pariwisata dan saat ini telah masuk dalam 10 pariwisata prioritas 10 Bali baru yang akan dibentuk. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, Komisi 10 terus berupaya mendorong Raja Ampat untuk menjadi destinasi utama pariwisata dan saat ini telah masuk dalam 10 pariwisata prioritas 10 Bali baru yang akan dibentuk. Reni menambahkan Komisi 10 akan konsisten mengawasi pemerintah untuk mendukung Raja Ampat menjadi tujuan pariwisata, baik dari segi anggaran juga undang-undang yang mendukung pariwisata menjadi devisa terbesar di Indonesia. Kita juga ingin tahu bagaimana upaya Papua Barat di dalam rangka memajukan sektor pariwisata. Kita tahu bahwa Papua Barat ini memiliki Raja Ampat. Raja Ampat ini akan diprioritaskan menjadi 10 Bali. Ya, akan dibentuk seperti Bali. Kita sekarang akan membentuk 10 daerah seperti Bali. Dan tentu apa saja yang sudah persiapan untuk itu, gitu ya. Nah, kemudian tadi juga saya menyampaikan kepada audiens tentang apa saja undang-undang terkait dengan tugas legislasi, apa saja undang-undang yang sudah diselesaikan dan apa saja rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dan kemudian mengenai tugas budgetingnya, kami tadi laporkan bahwa anggaran yang menjadi kewenangan Komisi 10 yaitu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dan Pemuda dan Olahraga. Itu yang kami sampaikan. Selebihnya tadi kami lebih kepada menerima masukan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Jimmy Demianus Iji mendorong pemerintah untuk membuka penerbangan dengan negara Palau, di mana saat ini wisatawan dari negara tersebut mencapai 141.000 per tahun. Jimmy optimis jika hubungan diplomatik dengan negara Palau dapat dibuka, maka wisatawan ke Sorong dan Raja Ampat makin meningkat, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ya, saya setuju. Artinya bahwa negara Palau ini adalah perbatasan kami, salah satu negara tetangga kami yang paling dekat dengan Raja Ampat. Kalau menggunakan kapal cepat, itu hanya 4 jam sampai di ibu kota negara Palau, itu Koror. Negara ini berpenduduk cuma 21.000 jiwa, tetapi tingkat kunjungan wisata per tahun 141.000 per tahun ke Koror, Palau. Keinginan kami ketika dibuka hubungan diplomatik, ada penerbangan dari Koror ke Sorong yang hanya ditempuh 40 menit, penerbangan pesawat. Saya yakin kunjungan wisatawan asing akan meningkat di sini. Dan disitulah celah atau ruang bagi pemerintah Papua Barat untuk mendulang dolar. Selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pemandu wisata lokal yang sudah tersertifikasi, terlatih, dan profesional untuk pariwisata Raja Ampat. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliyah mengatakan, untuk membentuk pemandu wisata lokal yang profesional, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata harus memberikan pendidikan dan pelatihan secara khusus kepada penduduk lokal. Hal ini penting selain dalam rangka meningkatkan perekonomian, mereka juga lebih memahami sejarah setempat dibandingkan pemandu wisata dari luar daerah. Masyarakat perlu dilatih bagaimana kemudian menjadi tuan rumah bagi wisatawan. Kan wisatawan itu juga beragam ya, ada yang memang mereka sudah datang dengan tujuan untuk melakukan wisata tapi juga ingin konservasi dan segala macam. Karenanya memang perlu didampingi dan Kementerian Pariwisata bagian yang khusus terkait tentang pembinaan itu mesti sungguh-sungguh
membiasakan. Bukan berarti kemudian harus berbahasa Inggris semua tiba-tiba gitu ya, enggak. Tapi setidaknya mereka mampu berkomunikasi. Yang kedua juga mampu bersikap seperti bagaimana pramuwisata semestinya, menyambut tamu sepertinya seperti apa. Kemudian juga ada regulasi berikutnya yang menurut saya sampai sekarang belum terselesaikan. Kalau wisatawan asing datang ke satu tempat di Indonesia, mestinya pemandu wisatanya harus orang setempat, nggak boleh orang lain gitu. Karena yang paling tahu adalah yang setempat. Yang dari luar mungkin dia cuma baca-baca pelajaran segala macam. Tapi ini kan yang dengan dalam hatinya sudah terlibat, kesehariannya juga sudah tahu. Ini sayang kalau kemudian tidak melibatkan. Problem di Indonesia di mana-mana di seluruh destinasi wisata adalah karena tidak mengoptimalkan pemandu wisata dari dalam negeri. Nah ini mereka kan sudah terlatih, mereka sudah sertifikasi, jangan dibilang bahwa pemandu wisata kita tuh nggak profesional. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Titik Prasetyowati mengatakan potensi Raja Ampat menjadi anugerah Tuhan yang telah ditakdirkan kepada masyarakat Papua. Untuk itu tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan dan mempromosikan baik melalui seni budaya maupun teknologi. Ruang di sini diberikan tempat supaya dia bisa memperkenalkan Raja Ampat lebih hebat lagi. Jadi seperti di Bali itu bukan ditakdirkan tapi diciptakan. Ingat. Nah, ini bisa kita buat di Raja Ampat. Kita panggil orang-orang hebat di luar negeri untuk membantu mempromosikan tentunya, dan diberikan ruang di sini untuk lingkungan, untuk seni, budaya dan sebagainya. Ini yang dibuat oleh Bali zaman kerajaan dulu. Jadi ini masih ada saksi hidup kalau kita mau bicara dengan mereka. Beliau adalah salah satu orang tua dari salah satu petinggi di Indonesia dan beliau masih hidup. Nah, beliau ada saksi hidup di sini dan itu dilakukan oleh masyarakat Bali zaman kerajaan dulu. Jadi kita bisa membuat Indonesia Raja Ampat ini lebih hebat lagi, lebih mendunia lagi. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Suryo Alam memberikan apresiasi dari segi pengelolaan kampung pariwisata yang ada di Raja Ampat dengan kombinasi pengelolaan dari pemerintah setempat, investor lokal, serta investor luar, yang mengedepankan hasil pengelolaannya untuk masyarakat kampung itu sendiri. Tata cara pengelolaan wisata di Raja Ampat ada 3 pihak pengelola. Satu diserahkan pada kampung, yang mengelola itu masyarakat, tetapi semua fasilitas infrastruktur disediakan oleh Pemda dan semua hasil penerimaannya itu untuk masyarakat kampung sehingga ini bisa mensejahterakan. Yang kedua dikelola oleh Pemda. Yang dikelola Pemda ini pun juga melibatkan masyarakat. Yang ketiga baru dikelola dikontrakkan dengan pihak swasta. Nah ini satu kombinasi yang menarik. Sehingga nggak seperti beberapa tempat yang kita ketahui kalau dikelola masyarakat kampung kadang-kadang Pemda belum masuk, jadi kepeduliannya masih kurang. Ini kepeduliannya bagus. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Zuldi Yahya mengatakan pariwisata di Raja Ampat harus didukung dan dihubungkan dengan daerah lain di sekitarnya, sehingga mampu menumbuhkan paket pembangunan yang bisa saling mendukung, seperti pembangunan bandara internasional di daerah tersebut. Kita harapkan, tadi dari teman-teman Komisi 10 juga menyampaikan, memang ada roadmap, ada blueprint sendiri ya. Jadi kita lihat memang sebetulnya bukan hanya satu tujuan pariwisata di Raja Ampat, akan tetapi juga ada connect antara satu dengan yang lain. Jadi apabila para turis datang, pariwisata itu datang, ya itu tidak hanya ke Raja Ampat, tapi begitu turun di Sorong, apa ini mau dilihat di Sorong? Ya, kemudian di Tabro apa? Mungkin dan sekitarnya. Jadi ada semacam paket dan pembangunan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Semuanya saling mendukung. Raja Ampatnya siap, kalau pintu masuknya nggak siap, orang juga akan. Komisi 10 DPR RI masih terus mendorong pemerintah Papua Barat untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Komisi 10 juga mendorong Dinas Pendidikan setempat
untuk bekerja sama dengan perusahaan atau instansi di daerah dalam penyaluran pelajar pendidikan vokasi dalam melakukan praktek kerja lapangan yang saat ini masih terkendala dengan enggannya perusahaan untuk menerima siswa-siswi dalam mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja. Dalam sektor pariwisata, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah setempat untuk berupaya meningkatkan dan mempermudah akses transportasi dan telekomunikasi dalam menunjang pariwisata di Raja Ampat yang kini masih dikeluhkan wisatawan.